يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله وصفيه وخيرته من خلقه. نشهد أنه صلى الله عليه وسلم قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه، فصلوات ربنا وتسليماته عليه وعلى آله وصحابته وعلى كل من سار على دربه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم انفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا واجعله حجة لنا ولا تجعله حجة علينا برحمتك يا أرحم الراحمين. فهذا هو المجلس الثالث والعشرون من قراءة كتاب سبل السلام شرح بلوغ المرام. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin Jalla Jalaluh, yang telah memberikan kepada kita begitu banyak nikmat. Di antara nikmat terbesar yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat menuntut ilmu, di mana nikmat tersebut diharamkan dari banyak umat manusia, sehingga banyak umat manusia hidup dalam kejahilan, kegelapan, tidak memiliki arah hidup tujuan. Maka nahmadullah azza wa jal ala ni'mah talabil ilm. Maka salah satu bentuk mensyukuri nikmat tersebut adalah dengan al-istiqamah wal mujahadah. Nantiasa istiqamah dan bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Kemudian bentuk syukur atas nikmat ini adalah muwafaqatu al-ilm al-amal, yaitu mengamalkan ilmu yang sudah Allah berikan kepada kita. Shalawat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada kekasih kita, suri teladan kita, kekasih kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mengabarkan tentang dirinya, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlaq. Sesungguhnya aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ke tengah umat manusia untuk menyempurnakan akhlakul karimah. Kepada keluarganya, para kerabatnya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang datang setelah mereka yang mengikuti mereka dengan ihsan ila yaumiddin. Ini adalah majelis ke-23 dari pembacaan kitab Subulus Salam Syarhi Bulughil Maram. Sebetulnya ini adalah jadwalnya Ustadzuna Ustadz Arif, namun qadarullah beliau ada dzuruf ke Jakarta. Alhamdulillah, yang membawa kabar gembira untuk kita semua, yang menunjukkan bahwasanya alhamdulillah setelah perjuangan dari 2018, ya, kira-kira berapa tahun tuh? 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 7 tahun, ya. Menunggu mulai dari proses sampai akhirnya Allah Subhanahu wa taala mudahkan, sehingga Masya Allah, ya, semoga, ya, tahun-tahun berikutnya, ya, terkait tentang akreditasi juga Allah mudahkan mendapatkan peringkat yang baik pula. Melanjutkan dari kajian kita, ya, kemarin, ya, membahas tentang apa? Hadis tentang seorang Arab Badui yang buang air kecil di mana? Di salah satu sudut Masjid Nabawi. Kemudian Rasulullah SAW memerintahkan untuk apa? Menyiram tempat tersebut dengan satu ember besar air. Seperti biasa, ya, kajian kita adalah tentang usul fikih dan mustalah hadis. Dari hadis ini, dari mana kita memahami bahwasanya air seni manusia yang sudah dewasa ini hukumnya najis? Coba kita kembali ke belakang, yaitu saat Rasulullah SAW memerintahkan apa? Untuk mencuci bejana atau tempat yang terkena apa? Jilatan anjing, maka diperintahkan untuk mencucinya 7 kali. Dari hadis ini kemarin kita jelaskan bahwasanya saat Rasulullah SAW memerintahkan untuk mencuci tempat tersebut, maka ini menunjukkan bahwasanya apa?
air liur dari hewan tersebut adalah hukumnya najis. Oke? Maka di sini juga sama. Rasulullah SAW memerintahkan untuk menyiram air di tempat bekas buang air ya, Arab Badui tersebut. Maka di sini ada perintah. Ya. Maka dari perintah inilah ya, ulama mengambil istinbat hukum bahwasanya air kencing dari orang dewasa itu apa? Hukumnya najis. Itu satu faedah dari kata Rasulullah SAW memerintahkan. Berarti apa di sini? Mantuq. Ya. Di sini Rasulullah SAW menyebutkan ya perintah di sini. Kemudian kita juga kemarin membahas tentang apa? Qiyasul aula. Kalau liurnya itu najis, maka kotorannya lebih najis. Maka dari hadis ini pula, maka ghaid ya, kotoran manusia ya, walaupun tidak tertulis di sini, tapi bisa dipahami bahwasanya jika air seninya saja najis, maka kotorannya najis. Wadah. Maka subhanallah ya. Kadang hukum itu banyak dalam sebuah hadis, akan tapi bagi orang yang memiliki ya, kemampuan untuk membaca hadis dari segi teksnya saja, maka akan terluput banyak sekali hukum-hukum yang dibalik hadis tersebut. Ya. Di mana ya, hadis-hadis Rasulullah SAW, ya, dalil-dalil dari sini, maksudnya baik itu Quran, Sunnah, itu banyak makna yang terkandung dalam hadis tersebut, akan tapi banyak orang yang luput. Nah, maka dari sini pentingnya apa? Mempelajari bahasa Arab. Ya. Karena bahasa Arab ini subhanallah ya, kunci ya, miftah ulumiddin. Ya. Maka ana nasihatkan kepada antum semua mahasiswa-mahasiswi, saat mempelajari bahasa Arab, niatkan untuk apa? Untuk mempelajari agama. Maka saat itu antum akan mendapatkan pahala. Ya. Karena bahasa Arab ini bagian dari agama kita. Saat Anda berkuliah, saya menjumpai banyak sekali orang-orang non-muslim belajar bahasa Arab, bahkan lebih jago. Ya. Orang Cina, orang Jepang. Anda menemukan beberapa di antara mereka non-muslim. Kalau saya ngebandingkan dengan mahasiswa Indonesia, mahasiswa lebih bagus. Ketika Anda tanya, antum datang ke sini belajar bahasa Arab untuk apa? Ternyata Timur Tengah ini adalah pasar terbesar dari produk-produk Cina. Kenapa Anda sampaikan di sini? Agar kita selalu menghadirkan. Ya, jangan malas, ya. Jangan setengah-setengah. Atau karena hukuman apa? Rusum karena melanggar bahasa Arab. Antum belajar bahasa Arab itu diniatkan untuk apa? Innaha juz'un min dinikum. Ya. Maka mustaqillun wa mustakbir. Orang yang memahami bahasa Arab dengan baik, maka dia akan memahami insyaallah dengan wasilah bahasa Arab, dia akan mampu mentadaburi Al-Qur'an. Saat disebutkan ayat-ayat adab, ya, dia akan berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat dia mendengar ayat-ayat surga, pahala, dia akan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan orang yang dibacakan ayat dia tidak memahaminya. Maka sambutlah ya firman Allah Subhanahu wa taala, yang di mana firman Allah Subhanahu wa taala dan hadis-hadis Rasulullah SAW ini hanya dipahami oleh orang-orang yang memiliki kadar bahasa Arab dengan baik. Tentu kita memahami, ya, kita mengenal bahwa Imam Syafi'i rahimahullah, beliau mempelajari bahasa Arab dari kabilah Hudayl, ya. Dan banyak dari syair-syair itu dijadikan apa? Hujjah, bukan hujjah ya, membantu untuk memahami Al-Quran dan As-Sunnah. Syahidnya di sini, ya, ketika air liur dari hewan anjing ini najis, maka yang keluar dari kotorannya, dari sebagainya, ya, selain dari liur, maka lebih najis lagi. Begitu juga dari baul ini. Kemudian di sini jelaskan kemarin tentang ijma, ya, bahwasanya ijma tentang air seni dari orang dewasa itu hukumnya apa? Najis. Kalau kata ijma berarti ada yang tidak ijma. Jawabannya betul. Jadi di sini ada najis-najis, ya, yang masuk kategori disepakati ulama dan najis-najis yang tidak disepakati para ulama. Al-Imam Ibnu Rusyd, ya, dalam kitabnya Bidayatul Mujtahid menjelaskan bahwasanya, ya, wa amma anwa'un najasat fa innal ulama'a ittafaqu min a'yaniha ala arba'atin.
Jadi ada najis yang disepakati oleh ulama. Itu ada 4. Sepakat bahwasanya 4 hal ini adalah termasuk kategori apa? Najis. Yang pertama adalah al-hayawan lidamin alladhi laisa bima'iyyin. Hewan yang memiliki darah di mana hewan tersebut hidup di darat. Ya. Bukan apa? Bukan hidup di air. Karena jika hewan memiliki darah dan dia bisa hidup di air, maka ada khilaf di kalangan ulama. Kemudian, ya, wa ala lahmil khinzir. Ya. Kemudian daging dari apa? Daging babi, ya. Adapun liurnya, kemudian apa? Bulunya itu khilaf. Tapi dagingnya ini sepakat. Bi ayyi sababin ittafaq, ya. Antadhhaba hayatu. Dengan sebab apapun, ya. Apa matinya disembelih ataupun ya jadi bangkai mati, maka daging babi ini sepakat ulama itu termasuk apa? Najis. Wa 'alad dam minal hayawan alladhi laysa bima'iyyin infasala minal hayy awil mayyit idza kana masfuhan a'ni katsiran. Kemudian sepakat dari bahwasanya darah, hukum darah itu, ya, jika dia berasal dari hewan yang bukan hewan air di sini. Kemudian apa? Idza kana masfuhan, jika dia mengalir dengan deras. Kemudian terakhir adalah, ya, ala bauli ibni Adam, air seni apa? Ibnu Adam, manusia yang sudah dewasa tentunya, ya, wa raji'ihi, dan kotorannya. Maka selain dari itu, ya, itu khilaf di kalangan para ulama, ya. Kemudian ya sedikit ana ingin mengingatkan kepada antum, karena antum tinggal di Indonesia. Mazhab yang dominan di sini apa? Mazhab Imam Syafi'i. Maka antum harus mempelajari itu. Minimal tahu, ya. Dalam kitab, ya, dalam kitab Mazhab Syafi'i di antaranya yang dibawa ini ada Al-Yaqutu An-Nafis, ya. Fi Madhhabi Ibnu Idris, dan kitab-kitab yang lain, ya. Bisa Takrib atau juga apa? Safina, ya, atau apa lagi? Dan lain sebagainya, Muqaddimah Hadramiyah. Itu ada bab yang khusus terkaitan tentang apa? An-najasat. Bab-bab apa? Najis. Maka antum harus tahu, ya. Jangan nanti antum berpendapat, silakan jika pendapat sendiri, ya. Jika pendapat sendiri, ya. Jika itu pendapat sendiri silakan. Akan tapi, ya, jika itu pendapat yang biasanya diketahui oleh mayoritas masyarakat, ya, ini harus hati-hati juga nih. Nanti bisa-bisa apa? Justru apa? Mudaratnya lebih besar, ya. Jadi ada bab namanya bab najasah, ya. Antum harus tahu bahwasanya najasah dalam mazhab Syafi'i terbagi menjadi 3. Mughalladah, mukhaffafah, dan mutawassithah. Ya. Contoh mughalladah. Najasatul kalbi wal khinzir wa ma tawallada minhuma aw min ahadihima. Najisnya hewan anjing dan babi, rahmakumullah, wa ma tawallada minhuma, dan yang terlahir dari keduanya. Maksudnya apa? Ini sampai-sampai apa? Misalnya anjing gabung dengan babi, anaknya, maka apa? Itu pun najis. Itu penjelasan para ulama seperti wa ma tawallada minhuma. Apakah mungkin terjadi? Allahu a'lam, ya. Entah cloning, Allah alam. Yang muhim, ya, au min ahadihima, atau dari salah satu keduanya. Kemudian wan najasah al mukhaffafah, ya, baul as-sabi, ya, alladhi lam yat'am litaghadhi ghairal labani wa lam yablugh al haulain. Anak laki-laki yang belum, ya, diberi makan untuk apa? Untuk bergizi, untuk gizi, ya. Jadi dia makan tapi dari apa? Dari ASI saja. Dan belum sampai usianya 2 tahun. Ya. Ini terbukti, ya. Air seni bayi laki-laki dan perempuan itu beda. Ya. Dari aromanya dan sebagainya. Subhanallah, ya. Maka di sini, ya, ulama menyebutkan bahwasanya, dan itu ada hadisnya sebetulnya. Nanti kita bahas. Jadi air
seni dari bayi yang belum makan, ya, melainkan hanya ASI saja, maka itu termasuk najasah al-mukhaffafah. Kemudian wan najasah al-mutawassithah, baqi an-najasah, ya, najis-najis lainnya. Maka, ya, perhatikan di sini, ya, ada najis-najis yang disebutkan, ya, di sini tidak diperinci, ya. Di kitab lain disebutkan bahwasanya, ya, hewan-hewan yang bertaring atau yang tidak dimakan. Ya. Di antaranya apa? Kucing. Ya. Maka, ya, dalam mazhab Syafi'i itu termasuk apa? Najis. Maka antum ketika ingin berpendapat, silakan jika teks hadisnya innaha laisa binajas, ya, kucing itu tidak najis. Ya, baik air seninya atau sebagainya. Maka, ya, itu pendapat pribadi silakan. Tetapi jika itu dibawa ke masyarakat, ya, itu akan mendapatkan apa? Penolakan yang sangat luar biasa. Kemudian apa? Terkait dalalah. Kemarin Anda singgung, ya. Apa Anda singgung? Ketika kita memahami hadis itu, karena hadis ini berbahasa Arab, itu ada dalalah. Ya. Dalam pembahasan usul fikih, ya, Anda ingin menambahkan kemarin apa? Tentang mantuk dan mafhum, ya. Bahwasanya Rasulullah SAW ini memerintahkan. Maka ini termasuk apa? Mantuk, ya. Terteks bahwasanya Rasulullah SAW, tersurat bahwasanya Rasulullah SAW memerintahkan. Paham? Kemudian dari dalalah di sini, ya, dalam pembahasan usul fikih itu ada beberapa dalalah. Bisa untuk tulis, ya, terkait apa? Dalalah. Baik. Pertama ada namanya dalalatul mutabaqah. Dalalah al-mutabaqah. Itu apa? Wa hiya dalalatul lafzi ala tamami ma wudi'a lahu. Dalalatul lafzi ala tamami ma wudi'a lahu. Yaitu petunjuk sebuah lafaz, ya, bertepatan pada makna yang diletakkan dalam lafaz tersebut. Jadi petunjuk lafadznya itu bertepatan berdasarkan memang lafadznya itu digunakan untuk lafadz tersebut, untuk makna tersebut. Afwan. Itu dalalatul mutabaqah. Contohnya apa? Ya, kadalalatil insan ala hayawani an-natiq. Seperti menunjukkan bahwasanya al-insan al-insan hayawanun natiq adalah, ya, hayawan yang bisa berbicara, ya, makhluk hidup yang bisa berbicara. Maka kata al-insan, saya kita mengatakan al-insan hayawanun natiq, maka di sini apa namanya? Dalalatul mutabaqah. Sesuai dengan makna yang diletakkan atas lafaz apa? Al-insan. Contoh apa lagi? Dalalatul mutabaqah. Tadi dikatakan rumah. Rumah itu apa? Memiliki tembok, memiliki pondasi, dan memiliki atap. Itu rumah, kan? Itu namanya dalalatul mutabaqah. Kemudian dalalatul at-tadammun. Dalalatul apa? At-tadammun. Dalalatul tadammun adalah dalalatul lafzi ala juz'i maknahu. Dalalah yang menunjukkan atas sebagian dari maknanya saja. Jadi tidak sempurna dari lafaz tersebut, hanya sebagian dari makna sebuah lafaz. Ya. Contohnya di sini apa? Kembali lagi Syekh menyebutkan dalalatul insan alal hayawan. Manusia adalah makhluk hidup. Cukup nggak? Manusia adalah makhluk hidup. Nggak cukup. Ternyata manusia ini, ya, bukan hanya satu-satunya makhluk hidup. Hanya sebagian dari karakteristik manusia, yaitu makhluk hidup. Hewan juga makhluk hidup. Tumbuhan makhluk hidup. Maka di sini namanya dalalatul tadammun, yang menunjukkan sebagian dari maknanya saja. Oke? Atau juga manusia adalah yang berbicara. Ya, maka juga tidak sempurna. Artinya, ya,
hanya menunjukkan sebagian dari maknanya. Kemudian yang terakhir adalah dalalatu al-iltizam. Dalalat apa? Al-iltizam. Apa itu dalalatul iltizam? Petunjuk lafaz, dalalatul lafaz ala lazimi makna. Petunjuk lafaz yang menunjukkan lazim maknahu. Apa itu lazim maknahu? Konsekuensi dari lafaz tersebut. Jika dikatakan suatu makna, suatu lafaz, maka maknanya pasti bisa berarti seperti itu. Oke? Ini dalalah al-iltizam. Jadi 3 dalalah dalam usul fikih itu bisa antum terapkan di semua lafaz-lafaz bahasa Arab. Jadi antum ketika mendapatkan lafaz hadis, ini masuknya ke mana nih? Dalalatul mutabaqah atau dalalatul tadammun atau dalalah apa? Al-iltizam. Ya. Jelas? Sudah, ya. Kemudian dalalatul iltizam dibuat apa? Poin-poin di bawahnya. Di bawah dalalatul iltizam tulis di bawah poinnya, termasuk dalalatul iltizam adalah ya, 1 dalalatul iqtida. Dalalatul iqtida. 2 dalalatul isyarah. 2 apa? Dalalatul isyarah. Dan kemudian yang ketiga dalalatul imai wat tanbih. Dalalatul imai wat tanbih. Nah, jelaskan satu persatu. Oke. Pertama apa? Dalalatul mutabaqah, dalalatul tadammun, kemudian dalalah apa? Al-iltizam. Dalalatul iltizam memiliki 3 jenis. Pertama, dalalatul iqtida, kemudian dalalatul isyarah, kemudian terakhir dalalatul ima wa dalalatul ima wat tanbih. Insya Allah nanti ketika ada contohnya, akan jelaskan satu persatu. Baik, ke prakteknya ya. Di sini sebutkan apa? Dalalatu al-iltizam itu apa? Ya. Penunjukan lafaz kepada lazimnya sebuah makna. Jika dikatakan sebuah makna, maka konsekuensinya maka berarti seperti itu. Dari sini kembali Anda sampaikan, ya, terkadang kita tidak memahami secara apa? Secara zahir, dari teksnya tidak ada. Tapi jika kita memahami dalalatul iltizam, oh ternyata ada hukum yang terkandung di dalam ya ayat atau terhadap hadis ini. Seperti tadi yang contohkan. Ada enggak dalam hadis ini yang menunjukkan bahwasanya kotoran manusia itu najis? Ada enggak? Tidak ada. Hanya ada perintah siramlah bekas air seni tadi dengan apa? Dengan 1 ember besar air. Tapi kita memahami bahwasanya dari hadis ini juga dipahami bahwasanya kotoran manusia adalah najis. Jelas? Subhanallah. Dari mana? Dari dalalatul alfaz. Contoh, ya. Ya, contoh saja agar kita lebih memahami tentang apa di sini, ya. Dalalatul iqtida. Ya. Dalalatul iqtida. Contohnya disebutkan di sini, faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Barang siapa, ya, yang di antara kalian sakit atau dalam perjalanan, maka hendaklah fa'iddatum min ayyamin ukhra. Hendaklah dia menghitung atau menggantinya pada hari-hari yang lain. Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhra. Dari ayat ini kesimpulannya apa? Barang siapa yang tidak puasa di bulan Ramadan, ya,
maka dia harus mengganti sejumlah bilangan yang dia tinggalkan di bulan Ramadan. Ya. Dari mana kita memahami itu? Dalalatul iqdha. Antum meninggalkan puasa 5 hari, maka harus menggantinya berapa hari? 5 hari. Wadah? Itu subhanallah. Selanjutnya, biar tidak terlalu banyak, dalalatul isyarah. Ini termasuk kategori apa? Dalalatul ilzam. Ketika dijelaskan maka konsekuensinya akan seperti itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Uhilla lakum lailatas siyami rafathu ila nisaikum." Pada bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala menghalalkan bagi kalian untuk berhubungan dengan wanita-wanita kalian, istri kalian, ya. Artinya apa? Malam itu dibolehkan untuk berhubungan suami istri. Itu kalau orang memahami sekilas saja, oh iya, selesai. Ternyata dari ayat ini jika kita menggunakan dalalatul isyarah, ada hukum lain. Apa itu hukumnya? Di sini hadil ayat tadullu ala sihhati shaumi man asbaha junuban. Orang yang masuk waktu fajar dia masih dalam kondisi junub, boleh berpuasa enggak? Boleh. Misalnya nih, antum aja deh, gak usah jauh-jauh. Antum mimpi basah atau mimpi kering. Kemudian 10 menit lagi apa? Azan subuh. Waduh, bahaya nih. Mandi sahur. Ya. Kalau mandi pasti akan terlewat waktu sahur. 10 menit lagi, ya. Apalagi ada imsak lagi. Aduh, lebih parah lagi. Dia memilih mana? Dia memilih untuk sahur. Sekalipun nanti masuk waktu ada. Ini ilmu nih, ya. Ada mungkin orang nggak tahu, ngejar apa? Mandi, ternyata ya aduh, akhirnya apa? Sahurnya apa? Minum air keran. Ya. Di sini dari ayat ini uhilla lakum lailatas siyami rafathu ila nisaikum. Maka dalalatul isyarah dari ayat ini bahwasanya seseorang itu jika dalam kondisi junub maka shaumnya tetap sah. Ya. Dari mana di sini kita memahami? Dijelaskan di sini li'anna ibahatal jima' lailatas siyam yashmalu al-juz' al-akhir minal lail. Ya. Bahwasanya dibolehkan berhubungan ini sampai batas terakhir dari malam. Ya. Malam itu berakhir dengan munculnya apa? Fajar shadiq. Fala yastati'ul ightisal, maka di waktu yang sangat singkat tersebut tidak mungkin dia menggunakan untuk apa? Untuk ya mandi besar untuk mengangkat junubnya. Illa ba'da al-isbah, kecuali apa? Setelah apa? Setelah waktu pagi. Subhanallah ya. Itu dalalatul isyarah. Kemudian contoh lagi dalalatul isyarah, ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahran. Usia kandungan itu apa? Wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahran. Mengandung. Kemudian wa fisaluhu sampai menyapih itu apa? 30 bulan. 30 bulan itu berapa tahun? 30 bulan. Satu tahun berapa bulan? 12. 12 tambah 12 24. Nah, 30 dikurangi 24 berapa? 6. Tuh. Al-Qur'an menyebutkan wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahr. Mengandung, ya. Kemudian wa fisaluhu 30 syahran. Maka ayat yang lain menyebutkan wa fisaluhu fi amain. Tuh. Disapih ketika apa? Usia 2 tahun.
Ayat lain menyebutkan wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilain. Maka di sini ulama mengambil kesimpulan ala anna aqalla muddatul haml sittatu ashhur. Usia kandungan itu minimal apa? 6 bulan. Kita mengenal ada namanya bayi prematur. Usia 6 bulan sudah bisa dikeluarkan dari perut ibunya. Nah ini orang tidak memahami ya sekilas ya. Ternyata Al-Quran ini mengajar kita untuk berpikir ya. 30 bulan. 1 tahunnya 12 bulan. Dikurangi dari 6 bulan. Maka, oh iya. Ayat ini memberikan isyarat bahwasanya aqallul hamal berapa? 6 bulan. Paham? Ramazin ilman. Baik. Selesai ya. Nah, sekarang tinggal pembahasan tentang mustalah hadis ya. Kita kemarin jelaskan bahwasanya ya, hadis yang digunakan untuk menjadi hujjah dalam hukum syar'i itu apa? Harus hadis yang sahih atau hadis hasan. Ya. Yang sudah kita pelajari kemarin adalah hadis sahih, baik itu sahih li dzatihi atau sahih li ghairihi. Sahih li ghairihi itu hadis hasan itu sendiri. Kemudian juga hadis hasan itu terbagi menjadi 2, hadis hasan li dzatihi yaitu hadis hasan itu sendiri atau hadis hasan li ghairihi. Hadis hasan li ghairihi itu apalah? Hadis dhaif tambah hadis dhaif tambah hadis dhaif tambah hadis dhaif itu hadis hasan li ghairihi, dengan syarat dhaifnya ini tidak terkait tentang fasiknya si rawi atau kedustaan. Jadi letak dhaifnya di sini bukan karena si rawinya berbuat kefasikan atau apa? Si perawinya berdusta atau muttaham ya, terduga apa? Melakukan kedustaan. Ya. Baik. Selanjutnya, ya, Anda ingin memberikan faedah di sini, pernah jelaskan di beberapa ikhwah di sini ketika ya membahas tentang mustalah hadis, ya pertemuan pertama dan terakhir. Pertama dan terakhir. Bahwasanya, ya kita pernah mendengar Ustaz ada hadis sahih, hasan. Hadis itu dibagi menjadi apa? Hadis dhaif, hasan, hadis sahih, hasan dan dhaif. Enggak Ustaz, bukan itu. Ada hadis mutawatir, ada hadis ahad. Itu bukan. Hadis makbul mardud. Nah, dari sini sebagai tambahan bahwasanya pembagian hadis itu dilihat dari beberapa tinjauan. Ya. Jadi dilihat dari beberapa tinjauan. Jika ditinjau dari banyak sedikitnya perawi hadis, itu terbagi menjadi 2, hadis mutawatir dan hadis ahad. Ya. Jadi ketika antum ditanya, sebutkan jenis-jenis hadis. Nah, antum tanya balik, dari segi apa dulu? Jangan langsung jawab. Ya. Sebutkan jenis-jenis hadis. Langsung antum jawab, jangan dulu. Ya. Jenis apa dulu nih? Dari segi apa dulu? Kemudian dari segi apa? Bisa diamalkan dan tidak diamalkan itu terbagi menjadi 2. Hadis makbul dan mardud. Kemudian ya, dilihat dari derajat. Nah, derajat perawi hadisnya, status hadisnya, ya. Syarat-syaratnya itu terbagi menjadi 3. Hadis sahih, hadis hasan, dan hadis dhaif, ya. Syarat-syarat hadis sahih apa? Ittisalu as-sanad. Kemudian apa? Diriwayatkan oleh rawi yang adil. Kemudian apa? Tamuddab. Ya. Dob sini dob sadar dan dobtul kitabah. Kemudian khali minasyuzudzi wal illah. Illah di sini illah qadihah. Ya, illahnya bukan illah semua illah. Ya. Illahnya di sini ada illah qadihah. Kemudian hadis hasan adalah
dijelaskan dalam ya wa kullu ma an rutbati bukan wa kullu ma qallat rijaluhu ya hadis hasan wal hasanul ma'rufu turuqan wa ghadat rijaluhu la kas-sahihi ishtaharat. Ya, ghadat di sini syarat rijal hadis hasan itu tidak seperti apa hadis sahih. Ulama memiliki definisi yang banyak sekali tentang hadis hasan. Ada yang hampir mirip dengan apa definisi hadis sahih. Ya, hadis sahih. Akhirnya mereka mengambil ya jalan tengah, yaitu bahwasanya jika hadisnya apa diriwayatkan oleh perawi yang ya khafad ketelitiannya itu sedikit di bawah ya hadis sahih tamuddab ya khafad ya, maka itu adalah hadis hasan. Ada dulu. Bismillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajmain. Ya. Kemudian hadis yang tadi saya sebutkan terbagi menjadi makbul dan mardud. Hadis yang diterima dan hadis yang tertolak. Ya. Hadis yang diterima tadi jenisnya apa? Hadis sahih dan hadis hasan. Ya. Hadis yang sahih dan hadis hasan itu hadis diterima. Tapi ternyata hadis yang diterima pun terbagi menjadi dua. Hadis yang makbul ini ya, terbagi menjadi dua. Pertama, makmulun bihi. Hadisnya bisa diamalkan. Kedua, hadisnya ghairu makmulin bihi.
hadisnya ghair ma'mul, tidak dijadikan atau tidak bisa diamalkan. Loh, gimana Ustaz? Tadi katanya hadis sahih itu ya boleh dijadikan hujjah, bisa dijadikan hujjah dalam hukum syar'i. Tapi kok antum menjelaskan di sini hadis makbul di sini sahih hasan itu ada yang bisa diamalkan dan ada yang tidak bisa diamalkan. Penting ya. Jangan antum sudah mengatakan ini hadis sahih, betul sahih, tapi ternyata hadis tersebut tidak bisa diamalkan. Kok ada hadis sahih tidak bisa diamalkan? Ceritanya gimana? Nah, ini ada pembahasan namanya diantaranya an-nasikh wal mansukh. Nasikh wal mansukh. Oh, ternyata hadis sahih tapi sudah dimansukh. Hukumnya sudah diangkat dengan hadis yang lain. Ya. Jelas? Jadi sahih saja tidak cukup. Hasan saja tidak cukup, tapi antum ya harus tahu ini hukumnya sudah mansukh atau belum. Jangan-jangan sampai antum beramal dengan hadis sahih, ternyata hukumnya apa? Mansukh, sudah dihapuskan. Karena dalam Islam dan agama Islam ada namanya an-nasikh wal mansukh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha." Jadi memang ada ayat yang hukum-hukum yang mansukh diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah datangkan hukum yang ya semisalnya atau lebih baik. Bi khairin minha au mithliha. Datang dengan hukum yang lebih baik atau hadis atau hukum yang semisalnya. Selanjutnya ya pembahasan hadis yang selanjutnya adalah hadis yang mardud, tertolak. Di sini sebutkan ya, sudah selesai kita membahas tentang hadis sahih dan hasan. Qala al-muallif rahimahullah wa kullu ma an rutbatil husni qasur fa huwa ad-dha'if wa huwa aqsaman butur. Nah, tinggal membahas tentang hadis-hadis dhaif itu apa? Hadis-hadis yang derajatnya di bawah hadis hasan. Ya. Wa kullu ma an rutbah artinya di bawah hadis al-husni, hadis hasan. Dia mengatakan bahwasanya yang betul adalah an rutbatil as-sihhah. Sekali lagi ya ulama itu memiliki kemiripan ketika menjelaskan tentang hadis sahih dan hadis hasan. Intinya yang di bawah itu ya hadis hasan qasur ya lebih kurang dari syarat hadis hasan, fa huwa dhaif, itu adalah hadis yang dhaif. Hadis dhaif ini masuk jenis apa? Mardud. Dulu Ustadz pernah menyampaikan bahwasanya hadis dhaif itu adalah hadis yang ya sebab dhaifnya dari segi sanad dan matan. Ya. Soalnya mungkin pernah dengar, ada mungkin bertanya tentang ini. Maksudnya apa Ustadz? Kalau tentang matan, ana bolak-balik ya. Jadi Ustadz rujuk dari perkataan itu ya. Ternyata yang menyebabkan hadis tertolak itu ya dari sanad ya. Dari sanad itu jika apa? Pertama ya hadis itu tertolak yang artinya hadis itu menjadi dhaif jika dari dua sisi ya. Pertama sanad. Ternyata dua sisi di sini, sanadnya di sini jika ada apa? Ada saktun minal isnad. Jadi ada perawi ya yang jatuh dari silsilah sanad. Misalnya harusnya hadis itu diriwayatkan oleh 5 orang, ternyata didapati hadisnya hanya diriwayatkan oleh 4 orang. Maka hadisnya ada saqat. Ada apa? Ada terputus di situ. Entah terputusnya setelah sahabat atau tabi'in atau sebelum ya imam muhaddisin. Intinya itu ya sebab pertama hadis dhaif itu karena pertama apa? Tertolak karena ada saktun minal isnad. Jadi ada perawi yang terputus, yang harusnya 5 orang ternyata hanya 4 orang. Satu. Kedua, sebab hadis tertolak masih dalam sanadnya itu apa? Jika ada perawinya itu mat'un ya. Ya. Tercederai ya atau ta'an fir rawi. Jadi perawinya ini ya dikomentari
oleh siapa? Imamul jarh, a'immatul jarh wa ta'dil. Itu maksudnya at-ta'an fil rawi, maksudnya apa? Perawi hadis tersebut dikomentari ya, oleh siapa? A'immatul jarh wa ta'dil. Nah, itu dua sebab utama hadis itu menjadi hadis dhaif, sehingga hadis tersebut tertolak. Tertolak untuk apa? Diamalkan. Dalam hal apa? Hukum-hukum syar'i ya. Kemudian hadis dhaif dalam fadhailul amal, yaitu nanti pembahasan lain lagi ya. Itu sebabnya menjadi apa? Hadis dhaif karena ada ya, ada masalah di mana? Di sanadnya. Dari dua segi. Karena ada saqt minal isnad, ada sanad yang terputus ya. Baik itu pertama, kedua dan seterusnya, nanti ada pembahasan sendiri. Kemudian atau juga ada ta'an fir rawi. Ya, perawinya dikomentari oleh siapa? A'immatul jarh wa ta'dil. Wadah ya? Maka dari sinilah banyak sebutnya istilah mustalah, istilah-istilah yang disebutkan oleh para ulama hadis terhadap hadis dhaif. Di sini jelaskan ya, bahwasanya fahuwa dhaif wa huwa aqsaman kutsur. Jadi jumlahnya sangat banyak ya. Banyak di sini maksudnya banyak penamaannya dan jenisnya. Sebagian mengatakan sini ausolaha ba'duhum. Sebagian ulama hadis ya membilang hadis dhaif ini ya sampai berapa? Ila salatimi'atin wa ihda wa tamanina. Ada 381 jenis. Ausolaha ba'duhum ila salatimi'atin wa ihda wa tamanin la qaila tahtaha. Jelas? Jadi hadis dhaif ini aqsamul kutur sampai berapa? 381 jenis ya. Itu semuanya kembali ke mana? Ya kedua aja. Jika ada rawi yang terputus ya, nanti ada mu'dhal. Jika macam lah nanti kita jelaskan. Itu semua masuk ke hadis dhaif. Jika alasannya karena ada saqt minal isnad. Kedua, jika apa? Hadisnya itu ada rawi yang dikomentari ya. Ya. Nanti banyak ya jenisnya. Maka nanti sisanya kita akan disebutkan dengan hadis-hadis dhaif. Ya, agar kita mengetahui bahwasanya ya, hukum syar'i ini subhanallah ya, hadis-hadis sahih itu sudah cukup ya. Jangan sampai apa? Ya, jangan sampai terkait hukum syar'i ini ada hadis-hadis dhaif ya. Yang Allah berikan dalam ayat-ayat Al-Qur'an ataupun yang didatangkan dari hadis Rasulullah SAW terkait agama ini ya, terutama ahkam syar'iyyah ya, dari hadis-hadis itu sudah, hadis-hadis sahih itu sudah cukup ya untuk diamalkan. Terkadang orang ya merasa kurang ya dari hadis-hadis yang sahih sehingga apa? Mencari hadis-hadis dhaif. Imbasnya apa? Akhirnya masalah perkara akidah pun ya berdasarkan hadis-hadis dhaif. Waliyadzubillah. Insyaallah cukup pada kesempatan kali ini. Ya, jika ada benarnya semata-mata bimbingan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, dan jika ada kurangnya semata-mata dari kebodohan kekhilafan Anas sendiri. Wal afu minkum. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul masjid, kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tersisa 3 menit cukup untuk wudu. Ya, jika ingin hajat, insyaallah nanti tidak ada yang masbuk salat isyanya ya.